Kita masuk ke penjelasan outline ya. Nah, ini untuk outline perancangan sistem. Nah, teman-teman yang mengambil perancangan sistem di tiga opsi, perhatikan lagi di outline perancangan sistem itu ada 3. Yang pertama adalah untuk outline perancangan sistem dengan sistem berjalannya yang belum terkomputerisasi atau masih konvensional, ya belum terkomputerisasi. Nanti ada juga sistem berjalannya sudah terkomputerisasi dan yang riset opsional. Jadi kalau misalkan kalian pastikan apakah kalian akan mendapatkan surat riset atau tidak, ya. Nah, kalau kalian dapat surat riset, kalian dan sistemnya masih konvensional, kalian ambil outline yang ini, ya. Nah, ini dia wajib riset, ya. Ini kalau dia wajib riset seperti ini, ya, pendahuluan, latar belakang, tujuan dan manfaat, lalu metode penelitian dan ruang lingkup, landasan teori, lalu ada analisa sistem berjalan, dan ada perancangan sistem usulannya. Lalu kalian harus melampirkan surat keterangan PKL. Ini wajib kalau kalian ngambil outline yang ini. Tapi kalau misalnya kalian sistemnya sudah terkomputerisasi, berarti bentuk outline yang kalian buat yang ini, ya. Sedangkan kalau misalkan kalian ini yang tadi ya, sistem yang wajib riset nih. Kalau yang wajib riset, perhatikan di sini yang di outline ini ada panduannya ya. Jadi bab 1 berisi apa, bab 2 itu ya ada contohnya dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa baca di hands off-nya ya. Kalau dia yang wajib riset, semua metodenya harus ada nih, observasi, wawancara, studi pustaka. Ini semuanya harus ada. Kalau misalkan kalian tidak riset, maka wawancaranya dihilangkan, hanya observasi dan studi pustaka saja, ya. Nah, untuk metodenya nih teman-teman, perhatikan. Kalau bisa, jangan lagi gunakan metode waterfall, karena banyak metode yang ada, metode perancangan sistem yang ada, nggak hanya waterfall. Waterfall ini metode paling klasik ya, paling klasik artinya ya udah analisis sampai bangun program, pengujian unit sudah selesai gitu. Padahal banyak metode kayak misalkan extreme programming, di Agile tuh ya ada extreme programming, atau misalkan di SDLC selain waterfall ada prototype, ada iteratif ya, ada spiral, ada RAD dan lain-lain. Nah, di Agile itu kayak misalkan ada extreme programming, metode Agile tuh ya. Nah, itu juga bisa kalian ambil. Nah, untuk metode perancangan sistem yang lain, jangan gunakan, maksudnya selain waterfall, kalian bisa cari nih di jurnal-jurnal rujukan. Misalnya, perancangan sistem metode apa, misalkan extreme programming, metode RAD, metode Agile, atau metode spiral, itu bisa. Jadi, banyak jurnal yang sudah melakukan penelitian untuk metode-metode pengembangan sistem yang lain. Jadi usahakan jangan lagi menggunakan waterfall ya teman-teman ya. Gitu. Nah, berikutnya, nah ini bab 2-nya ya, ini bab 3-nya, prosedur, lalu ada penggambaran sistem activity diagramnya, use case diagram, ya, lalu ada activity diagram, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian yang mengambil outline perancangan sistem, tapi yang risetnya opsional, dia ada di sini ya. Bentar. Nah, perhatikan teman-teman yang mengambil perancangan sistem. Untuk rancangan tampilannya boleh kalian gunakan balsamic mockup, jadi kalian boleh menggunakan mockup, maupun kalian misalkan merancang ini menggunakan HTML kalau yang web ya, menggunakan HTML atau CSS saja boleh. Tapi untuk apakah dia harus jalan programnya? Enggak, karena hanya perancangan sistem, bukan program ya. Nah, seperti itu. Boleh menggunakan balsamic mockup atau mockup-mockup yang lain. Gitu ya. Bentar, kita lihat ke yang... Bu, mau nanya Bu, sebelum lupa. Iya. Maksudnya programnya itu boleh running atau cuma hanya perancangannya aja? Iya, kalau yang namanya perancangan sistem, hanya perancangannya saja, Erik. Jadi nggak harus jalan programnya. Kalau yang jalan itu
rancangan dan jalan itu proyek sistem. Makanya tadi banyak yang salah mahasiswa pada saat sidang. Jadi ketika dia mengambil perancangan sistem, dia mengerjakan sampai programnya jalan. Nah, kalau itu udah jatuhnya ke proyek. Nah, kalau yang ngambil outline perancangan sistem mengerjakan programnya nggak masalah. Masalah adalah ketika yang kebalik, dia ngambil proyek tapi hanya perancangannya saja. Nah, itu jadi masalah. Pasti nggak lulus gitu. Jadi maksudnya ngerancang itu kita ngerancang kayak misalnya nih, saya buat website gitu. Ini cuma dirancang gitu. Cuma ada tampilannya gini dan nggak bisa di-running gitu loh. Iya, iya betul. Kalau hanya perancangan sistem, hanya sampai perancangannya saja. Gitu. Jadi nggak harus sampai running gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau perancangannya udah selesai nih, pengerjaan papernya udah selesai semua. Kalian mau usahain supaya programnya jalan, bikin sekalian, ya boleh-boleh aja. Selama kalian perancangan sistem gitu. Yang nggak boleh itu kalau kebalik, kalian ngambil proyek sistem informasi, ternyata mengerjakan papernya hanya sampai perancangan sistem, nah itu nggak boleh. Oh, saya kira Bu ini programnya itu bisa running, dijalanin waktu skripsi itu dijelaskan ini. Oh, ini untuk yang D3, ini untuk yang D3, Erik. Oh. Ini untuk yang D3 dulu, yang skripsi belum saya jelaskan, yang skripsi ada lagi nanti, beda ya. Oh iya, sorry Bu. Nanti kita lihat yang skripsi ya. Nah, kalau dia yang outline perancangan sistem, outline alternatif ini artinya yang tidak riset ya, atau yang risetnya riset online atau hanya observasi. Nah, itu beda lagi ya. Dia langsung ke pembahasan, jadi hanya 4 bab. Tapi kalau yang riset dia ada 5 bab. Teman-teman, itu bedanya. Jadi untuk teman-teman yang ngambil tugas akhir D3, teman-teman D3 yang ambil tugas akhir perancangan sistem, kalian harus sesuaikan outline-nya. Kalau misalkan kalian dapat surat riset, berarti kalian ambil yang perancangan sistem yang 5 bab. Tapi kalau kalian yang nggak ada surat riset dan risetnya hanya online, kalian ngambil perancangan sistem yang hanya 4 bab. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk yang jadi Arif dan Keswati ya. Iya, Bu. Ya. Oke, kalau gitu ya, sekarang Bu, kita masuk ke yang skripsi. Nah, untuk yang skripsi, saya bahas yang pertama yang outline gagasan tertulis. Kenapa teman-teman yang ngambil gagasan tertulis ini semuanya hampir rata-rata WA ke saya akan ganti outline gitu. Yang pertama adalah, nah, gagasan tertulis ini adalah ide yang kalian tuangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki masalah-masalah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu. Jadi ide realistik. Jadi artinya apa? Idenya itu kalian gambarkan dalam bentuk ilustrasi. Dan bukan cuma ilustrasi, tapi tahapan penyelesaiannya juga harus ada. Nah, idenya apa? Ya terserah kalian mau ngambil ide apa. Gitu. Misalkan, oh ini sampah, misalkan sampah di Bantar Gebang nih nggak kelar-kelar. Nah, gimana caranya supaya Bantar Gebang itu bersih? Misalkan ide apa yang bisa kalian berikan supaya pengolahan sampahnya seperti itu. Nah, itu termasuk ke KMGT ya, gagasan tertulis. Jadi kalian jelaskan secara tertulis, secara kreatif, secara bertahap nih penyelesaiannya seperti apa. Nah, seperti itu untuk yang gagasan tertulis ini. Nah, di sini contohnya misalkan, nah untuk gagasan tertulis dia ada 4 bab. Lebih gampang sih, kenapa? Karena kalian nggak bikin kayak activity diagram, use case diagram, sequence diagram, class diagram, itu kalian nggak bikin. Cuman justru dia akan membingungkan. Kenapa? Karena ini yang nggak kita pelajarin di kampus kan. Ini hanya gagasan kalian yang kalian tuangkan gitu. Ya. Tapi dia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa di masa depan. Sebenarnya seperti itu. Kenapa dibuat gagasan tertulis gitu. Iya. Makanya berat banget Bu ya, makanya saya ganti Bu. Yang ngambil gitu kan, yang ngambil outline gagasan tertulis. Wih, keren. Iya Bu. Begitu saya lihat, saya langsung minta ganti Bu.
Iya, jadi dia lebih ke penyelesaian masalah gitu. Iya, Bu. Jadi gimana tahapan kalian menyelesaikan masalah gitu. Saya udah kayak berasa pemimpin, Bu, kalau ngambil itu, Bu. Iya, ya. Nah, ini untuk outline gagasan tertulis ya, kondisi terkini pencetusan gagasan, lalu teknik implementasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian ngasih gagasan, kalian ini misalkan sampah di Bantar Gebang dibikin ini aja gitu. Bikin misalkan diolah, ngimpor alatnya dari Korea misalkan atau dari Jepang misalnya import alat untuk pengolah sampah yang bisa memisahkan misalkan sampah organik dan non organik gitu. Ya, proses impornya seperti apa, kerjasama perusahaannya seperti apa, itu harus kalian jelaskan satu-satu di teknik implementasi ini gitu. Itu kalau dia gagasan tertulis, ya. Jadi dan itu sudah ada laporan jadwal laporan kegiatannya, lalu ada. Nah ini dosen pendampingnya malah harus tetap mencantumkan kayak riwayat penelitiannya, pengabdiannya seperti apa, ini tetap harus dicantumkan. Nah, misalkan seperti ini, justifikasi anggarannya, misalkan kayak tadi, kalian memberikan gagasan untuk impor, misalkan alat pemisah sampah organik dan non-organik. Itu kalian harus jelaskan pengirimannya bagaimana, harga alatnya seberapa, terus pengirimannya kena berapa, pajaknya berapa, itu kalian harus jelaskan di justifikasi anggaran ini. Gitu. Jadi itu kenapa lebih rumit gagasan tertulis dan saya rasa nggak cukup waktunya misalkan 4 bulan ini kalian kerjakan gitu. Tapi tetap harus dikerjakan gitu. Kalau misalkan kalian mau tetap ngambil gagasan tertulis, berarti carilah ide-ide yang memang penyelesaiannya itu sudah bisa kalian bayangkan, sudah bisa kalian realisasikan gitu. Yang kira-kira bisa kalian realisasikan dalam waktu dekat gitu. Idenya. Nah, itu dia kalau gagasan tertulis. Ya. Nah, ini malah kalian juga harus buat surat pernyataan ketua pelaksana ya. Nah, ini biasanya ada dosen pendampingnya, lalu ada dari kajurnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah satu lagi yang di Nusa Mandiri itu yang mengambil tentang ini ya, outline rancangan sistem atau desktop ya. Bentar, saya cari dulu. Nah, kalau yang S1 Nusa Mandiri untuk perancangan sistem itu programnya wajib jalan. Ya, wajib jalan dan wajib diserahkan ke tempat risetnya. Kalau misalkan kalian yang riset, kalau yang opsional berarti kalau misalkan web minimal sudah di hosting. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi D3 dia nggak wajib jalan programnya, tapi kalau yang S1 wajib sampai ada penyerahan program. Jadi ada surat penyerahan programnya. Itu kerjasama dengan perusahaannya. Kalau kalian ngambilnya riset di perusahaan, misalkan kalian bikin sistemnya apa, programnya apa, sampai programnya dijalankan dan ada surat penyerahan program. Tuh. Kalau misalkan web pun sama, webnya harus running dan ada penyerahan programnya, surat penyerahan terima program gitu ya. Bu, ya silakan. Saya mau tanya Bu. Iya silakan. Itu kan kalau di perusahaan Bu, kalau misalnya kayak di instansi atau kayak sekolah gitu, tapi belum terkomplu masih konvensional ya? Iya. Bisa kan Bu? Bisa. Oh iya, oke baik Bu. Misalnya kayak di sekolah gitu, misalnya sekolah ini belum punya website atau kayak website gitu, misalnya saya buatin untuk website untuk sekolah tersebut, itu bisa kan Bu? Bisa. Iya oke baik Bu. Terus kalau misalnya untuk pembuatan website PPDB gitu atau pendaftaran murid baru di sekolah boleh gak Bu? Boleh. Boleh. Oh iya, nah, oke jadi baik Bu. Yang penting ada
surat serah terima programnya. Jadi misalkan kalian bikin PBDB nih, PBDB di online-in gitu ya. Nah, diserahkan ke sekolahnya. Sekolahnya sudah mencoba, nanti di situ ada pengujiannya itu ada syarat. Jadi misalkan nih kalian menguji, pengujian itu kan ada dua, ada yang black box testing gitu ya, atau menggunakan software pengujian yang lain boleh, dan ada evaluasinya. Nah, evaluasi ini, jadi user di tempat riset, ya user yang akan menggunakan itu mencoba program kalian. Nah, nanti kalian data nih menggunakan kuesioner, apakah misalkan programnya bisa diterima, mudah digunakan, seperti itu. Nah, itu ada teknik evaluasinya nanti. Jadi, yang pertama, dia harus sudah dijalankan, sudah di-hosting, sudah dievaluasi, dan ada surat serah terima program untuk yang perancangan sistem dan program. Jadi kalau misalnya klasifikasi evaluasi yang dibutuhkan dari skripsi ini kayak gimana, Bu? Nah, jadi bukan, evaluasinya itu evaluasi dari programnya, Agustin. Jadi misalkan kalian bikin web, misalkan kamu nih tadi bikin web PBDB gitu kan. PBDB ini kan dijalankan di sekolahnya, di serah terima program kan, dijalankan, nanti kamu bikin lembar kuesioner yang dibagikan ke user yang mencoba program kamu nih. Nah, misalkan user yang menggunakan PBDB itu siswa, ya siswa, lalu ada TU dan misalkan kepala sekolah. Berarti misalkan siswa ada 5 nih yang ngisi kuesioner, TU-nya ada 2, kepala sekolahnya 1. Nah, itu harus didata nih, nanti ada di bagian evaluasi, Agustin, di evaluasi programnya. Jadi nanti, kalau dulu itu hanya sampai posting ke online, di hosting saja webnya. Tapi kalau sekarang dia sampai ada evaluasi dan serah terima programnya, gitu. Untuk yang perancangan sistemnya. Itu kalau yang web, kalau yang desktop ya dicoba gitu. Ya. Oh, berarti harus ada. Oh, berarti harus ada surat terima, surat sah gitu ya, Bu ya? Iya, nanti serah terima program itu ada di buku panduan, model apa, bentuk suratnya. Jadi intinya mah surat terima itu, Bu ya? Iya. Iya, oke. Untuk evaluasinya kan tergantung dari kami kan yang membuat programnya gitu, untuk observasi atau penjajalan atau testing dari program kami kan tergantung dari kami kan melakukannya kayak seperti apa gitu, Bu. Iya, kalau itu namanya black box testing, atau bisa misalkan kalian pakai software testing yang lain. Nah, kalau evaluasi ini dari usernya, Agustin. Cuman kalian nanti tinggal ngerekap hasil kuesionernya aja gitu. Oh, jadi maksudnya testing langsung di program yang saya ini dipakai gitu, Bu ya? Iya, betul. Oh, oke. Oh, maksudnya penilaian gitu ya? Ya, penilaian dari usernya, evaluasi dari usernya. User yang menggunakannya. Oh, misalkan apakah programnya, misalkan kalian ada pertanyaan di kuesionernya, apakah program ini mudah digunakan? Nanti usernya ngisi nih, oh mudah, oh sulit gitu. Nanti kalau sulit berarti nanti di sarannya nih, kalian nggak perlu ganti programnya. Kalau misalkan user nih menjawabnya sulit, kalian nggak usah ganti program, cukup di sarannya. Beberapa user menyatakan kesulitan, maka disarankan mengubah tampilannya menjadi ini, misalkan boleh. Gitu. Jadi, kalaupun nanti hasil dari programnya setelah dievaluasi user itu, misalkan usernya kurang menerima dengan baik, ya kalian nggak perlu ganti programnya, tapi kalian jadikan saran saja gitu. Karena kalau misalkan ganti programnya, takutnya nggak keburu waktunya. Ya. Nah, ini kalau perancangan sistem ya, outline-nya. Untuk yang outline perancangan sistem, ada bab 1-nya, sama, identifikasi masalah, dan lain-lain. Nah, untuk pengembangan software-nya juga ya, di pengembangan software-nya, saya sarankan jangan menggunakan metode waterfall lagi. Kenapa? Itu sudah sangat banyak dan hanya metode
metode pengembangan sistem yang sangat klasik gitu. Minimal kalian gunakan extreme programming atau RAD lah, nggak apa-apa, boleh RAD atau extreme programming, atau misalkan iteratif atau spiral boleh. Kalau bedanya kalau spiral dia ada analisa resikonya, ya. Oke, berikutnya ini landasan teorinya ya. Kita menggunakan UML ya teman-teman ya. Jangan sampai salah, dan RD boleh. Nah, ini sudah ada di outline. Saya rasa kalian bisa lihat ya, ada use case, ada activity. Oke, yang penting di sini sebentar. Ada di Nah, perhatikan di code generation. Di code generation itu usahakan hanya proses bisnisnya saja yang dimasukkan ke dalam coding di papernya. Nggak perlu sampai semuanya. Kenapa? Karena kalau sampai semuanya nanti papernya tebel tapi isinya coding semua gitu ya. Jadi hanya proses bisnisnya saja. Atau kalau misalkan kalian bikinnya berbasis OOP, ya script dari kelasnya aja boleh. Gitu ya. Nah, misalkan ini transaksi penjualan nih, hanya script proses bisnisnya saja yang dimasukkan. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan testingnya black box ya. Menggunakan testing black box dan nah, sampai dengan publikasi web ya teman-teman ya. Nah, ini untuk publikasinya. Nah, ini fotonya sampai di sini aja ya. Oke, cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bu, mohon maaf Bu, mau nanya. Ya, silahkan, Riz. Itu nanti kalau di sidang itu kode skripnya dijelasin Bu, ini fungsinya buat apa gimana Bu? Apa? Enggak kan? Enggak dijelaskan. Kirain gitu Bu. Enggak, hanya langsung aja dikopikan, nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau misalkan supaya lebih mudah, sebentar ya, maaf nih. Oke, jadi kalau misalkan kalian ngoding itu kan suka ada komentar ya, suka ada komentar. Iya, Bu. Jadi komentarnya itu boleh dimasukkan, tapi nggak mesti harus dibuat. Kalau misalkan nggak ada komentar harus kita buat ini skrip untuk apa, ini skrip untuk apa, ya nggak usah. Oh gitu Bu. Iya. Makasih ya Bu. Intinya program kalian harus jadi nih, harus jadi sampai dengan serah terima programnya. Nanti ini buat individu Bu ya? Iya, untuk yang individu. Gitu. Tapi harus harus ada yang ingin dijelaskan outline yang lain? Teman-teman ada yang kira-kira mau dijelaskan outline yang lain, misalkan kalian kepikiran nih kalau misalkan sampai serah terima program agak sulit, misalkan mau nih yang berkelompok boleh, atau misalkan mau penelitian ilmiah juga boleh. Kalian mau yang mana? Ya Bu, saya mau tanya Bu, itu kan yang individu penelitian ilmiah ada ya? Ya, ada, betul. Iya, itu maksudnya penelitian ilmiah yang di situ gimana Bu? Data mining atau kita kayak gimana? Observasi juga kan di situ pasti. Ya, observasi. Jadi kalau yang penelitian ilmiah individu itu bisa data mining, bisa berupa SPK juga, sistem penunjang keputusan kayak pengambilan keputusan, pemilihan penggunaan software terbaik. Misalkan kalian membandingkan nih, misalkan software untuk desain, misalkan kalian bandingkan nih mana yang lebih baik, nanti ada pengolahan datanya. Nah, itu namanya disebutnya SPK. Atau misalkan
prediksi. Nah, itu masuknya ke data mining gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal ikutin aja yang ada di sini outline-nya. Nah, kalian harus yang penting kalau yang namanya penelitian ilmiah, kalian harus dapat datanya. Nah, datanya itu kalian harus tahu kalian harus dapat dari mana. Misalkan kalian mau ngambil pemilihan siswa terbaik, boleh. Atau pemilihan software terbaik, boleh. Nanti data-datanya ini kalian ambil nih dari online misalkan, mau ambil dari mana, boleh. Ya. Jadi nggak harus riset juga bisa kalau yang data mining. Atau misalkan kayak kemarin tuh ada mahasiswa saya ngambil evaluasi website. Jadi mengevaluasi website. Misal kalau yang kemarin itu dia mengevaluasi website e-commerce. E-commerce-nya apa ya, saya lupa. Pokoknya tentang apoteker gitu. Nah, itu dia evaluasi menggunakan teknik web call 4.0 gitu. Jadi di situ ada. Jadi pengolahannya bisa menggunakan SPSS atau relational rows gitu. Jadi ada software-software yang bisa kalian gunakan. Nah, data-datanya itu diambil dari komen-komen nih di bawahnya. Atau misalkan kalian bikin kuesioner pakai Google Form, nah itu kalian sebar menggunakan WA. Bisa. Jadi ada misalkan minimal 40 user nih yang isi, berarti 40 user, data 40 user itu yang kalian olah gitu. Jadi banyak teknik untuk pengambilan datanya kalau yang penelitian individu, penelitian ilmiah, baik yang individu maupun yang kelompok. Beda ya. Kalau bedanya, kalau yang kelompok itu lebih ke ada kemarin saya ngebimbing penelitian ilmiah kelompok itu mereka compare metode. Jadi pemilihan siswa terbaik, tapi compare metode, ada 2 metode yang digunakan untuk menentukan pemilihan siswa terbaik itu. Nanti di-compare metode mana yang lebih mudah. Apakah hasilnya sama ketika kita menggunakan metode TOPSIS misalkan dengan metode SAW gitu. Jadi ada compare metode kalau yang penelitian kelompok. Tapi kalau yang penelitian ilmiah individu justru lebih mudah. Kita hanya, kalian mau milih apa nih? Mau milih PK atau data mining, atau evaluasi sebuah website boleh, atau evaluasi sebuah program boleh. Misalkan di sekolah nih, pakai program Mayop nih untuk mengolah keuangannya. Nah, itu kita evaluasi nih, boleh. Usernya siapa? Usernya yang menggunakan di situ, di sekolah itu, misalkan usernya siapa. Nah, itu pun nggak mesti hanya satu user ya. Misalkan TU-nya ada 2, lalu kepala sekolahnya juga menggunakan untuk melihat laporan, misalkan, atau bagian keuangannya juga menggunakan. Gitu. Jadi banyak metode yang kita gunakan untuk mengambil data. Jadi lebih banyak penelitiannya. Jadi nggak hanya data mining aja nih, kita bisa ke SPK juga, bisa ke evaluasi juga, dan seterusnya. Itu kalau yang penelitian ilmiah. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ibu, maaf, saya mau bertanya. Iya, silahkan Kak Swati. Untuk yang outline alternatif, itu kan di bab 3 ada tahapan pengembangan perangkat lunak. Itu yang pelanggan menguji prototipe itu gimana ya, Bu? Kalau yang pelanggan ada pelanggan menguji prototipe ya, jadi ya di tugas akhir ya ini ya. Iya, Bu. Tahapan pengembangan perangkat lunak nih, kita lihat. Ini untuk yang ini sebenarnya outline baru ya, karena baru ada pas keluar bahwa risetnya itu opsional. Di bab 3 tadi ya. Nah, ini. Iya, Bu. Iya. Buat pengujian rancangan antarmuka dari prototipe yang diusulkan. Jadi kayak gini, kamu misalkan nggak buat programnya ya, tapi kamu buat prototipenya. Nah, prototipe itu kan kamu buat kayak wireframe gitu loh, Iswati, tahu nggak wireframe? Jadi prototipe yang kamu buat itu sesuai tahapannya. Jadi kalau misalkan pendaftaran user, kamu buat prototipenya, gambaran tampilannya, rancangan tampilannya, itu nanti setelah disubmit akan tampil apa? Misalkan tampil kartu anggota. Nah, itu kamu desain lagi kartu anggotanya gitu. Nah, nanti ini kamu ujikan ke
teman-teman kamu boleh, atau misalkan kan ini kan tidak riset ya. Jadi kalau misalkan tidak riset, justru partisipannya bebas, bisa siapa aja Keswati. Yang diuji adalah tahapan dari prototipe kamu nih. Misalkan setelah tadi jadi prototipenya ini harus lebih lengkap, Keswati. Kamu boleh pakai balsamic mockup. Jadi untuk membuat prototipenya. Atau ada kemarin apa ya? Saya diberitahu juga kan kemarin saya update tuh untuk prototype. Ada juga yang memberitahu, nanti saya kasih tahu softwarenya ya. Jadi dia bisa langsung dijalankan prototipenya. Jadi nanti kalian masukkan saja ke websitenya. Dia hanya menguji prototipenya. Jadi user yang lain itu bebas, siapa aja, boleh teman-teman kamu itu ngecek prototipe yang kamu buat nih. Misalkan kayak input buku tamu, ketika simpan dia mengarahkan kemana. Atau misalkan akses katalog produk nih, kamu buat nggak nih antar mukanya, seperti itu. Jadi nanti teman-temannya nih yang uji, teman-teman kamu boleh siapa aja. Jadi nggak mesti kalau misalkan riset kan harus orangnya nih yang uji, yang user yang di tempat risetnya. Nah kalau ini justru bebas siapa aja bisa uji, gitu kan Swati. Iya, baik Bu. Terima kasih. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Atau masih bingung gambarannya? Kayaknya udah jelas ya, nggak harus bingung ya. Oke. Bu, mau nanya Bu. Iya silahkan. Bisa kalau kita bikin e-commerce Bu, dan e-commerce itu kita bikin buat kita sendiri gitu loh Bu. Jadi nggak mengacu untuk riset ke tempat manapun. Dan itu maksudnya web yang kita kasih nggak dipakai siapa-siapa dong Bu. Jadi cuma kita doang yang pakai. Itu harus ada surat penyerahan gitu, maksudnya gimana Bu? Kalau yang opsional ya? Kalau yang opsional. Nah kalau misalkan ya tadi kan dia diubah menjadi opsional ya, berarti tetap diuji, tetap nggak diserah, berarti tidak ada serah terima programnya, suratnya tidak ada serah terima program, tetap diuji. Karena ini sebenarnya kan yang riset opsional ini baru dikeluarkan nih kemarin untuk pemberitahuannya, gitu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu memang harus ada surat-serah terima. Tapi kalau misalkan yang risetnya opsional kan kita nggak bisa serah terima, gitu kan. Berarti nanti akan ada di evaluasinya aja, Erik. Jadi tetap kamu upload programnya ke web. Nah, kamu minta nih beberapa user, teman-teman kamu boleh untuk menguji programnya, menguji program yang kamu buat. Gini tadi nih, apakah akses menunya bisa, atau misalkan kalau ini kan dia hanya bisa atau tidak nih, modelnya checklist dan tidak checklist gitu kan. Bisa juga ini kamu gunakan skala Likert, misalkan dari 1 sampai 5 kira-kira kemudahannya nomor berapa, misalkan nomor 5 gitu. Nanti di bawah tinggal ada di sebelah sini ada totalnya nih. Oh, user ini memberikan total sekian ke atas aplikasi kamu gitu. Boleh. Oh iya, baik Bu. Oh, Ibu, jadi opsional itu jatuhnya kayak kita membuat sendiri gitu. Ya, risetnya tetap riset. Jadi nanti di observasinya itu kamu tetap riset online. Jadi misalkan kamu bikin e-commerce nih, berarti di riset di teknik pengumpulan data observasinya, kamu melakukan observasi atau riset online di mana. Misalkan, oh kamu kamu risetnya di Tokopedia atau Lazada, misalkan, atau Shopee gitu. Atau misalkan kalau itu kan e-commerce besar ya, dia kayak cyber mall gitu. Misalkan kamu hanya membuat toko e-commerce kecil, boleh. Tapi kamu cantumkan di teknik pengumpulan data di bab 1 itu nama website yang kamu lakukan observasi secara online. Gitu. Ya. Jadi nanti setelah kalau misalnya sudah setelah jadi itu nggak ada serah terima surat, tapi semacam yang mengujinya atau usernya itu boleh dari teman-teman sendiri atau? Iya, boleh dari teman sendiri.
Tapi ingat teman-teman, untuk yang ngambil skripsi, ingat tugas kalian bukan sampai sidang gitu ya, bukan hanya sampai sidang. Apalagi yang kalau kalian misalkan ada penelitian kelompok, ingat bedanya penelitian individu dengan penelitian kelompok itu. Kalau penelitian individu atau yang mengambil outline individu itu submit jurnal, kalian kan wajib submit jurnal ya. Submit jurnal itu setelah sidang. Tapi untuk yang outline penelitian kelompok, dia submit